Fang Lin, dari mana kau mendengar rumor ini? Beraninya kau mempertanyakan aliansi dan... Raja Siwei berkata dengan marah, niat membasmi di matanya menjadi lebih jelas. Fang Lin menatap ketiga raja itu dalam-dalam dan tidak melanjutkan membahas topik ini. Ia berpikir, meskipun ia terus menanyai mereka, ketiga orang ini tidak akan mengakui perbuatan curang tersebut. Kalau begitu, berarti aku salah memahami rumor itu. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Ketiga raja surgawi tampak sedikit tidak wajar. Meskipun Fang Lin berkata demikian, dia pasti memiliki beberapa keraguan tentang liga dan di dalam hatinya. Bagaimana mereka bertiga bisa mengakui hal seperti itu? Jika mereka mengakui hal ini, maka Dan Lik akan kehilangan muka. Terlebih lagi, jika Fang Lin benar-benar terus bertanya tentang masalah ini, bahkan jika itu bukan Raja Surgawi Bulan Barat, Raja Surgawi Chen Selatan dan Raja Surgawi Roh Utara juga akan mempertimbangkan apakah akan menyingkirkan Fang Lin untuk menghindari merusak masalah. Untungnya, Fang Lin tidak melanjutkan pembicaraan. Dia belum mencapai titik memutuskan sepenuhnya hubungan dengan Dan Lik. Terlebih lagi, sebelum mengasingkan diri untuk memulihkan diri, Raja Dongji juga berpesan kepada ketiga raja agar tidak mempersulit Fang Lin jika dia kembali. Ini juga alasan mengapa Raja Nanchen memiliki sikap yang relatif baik terhadap Fang Lin. Fang Lin, kau turun duluan. Raja Nanchen melambaikan tangannya dan berkata. Fang Lin membungkuk, berbalik dan hendak pergi. Raja Surgawi Spiritual Utara yang duduk di sampingnya ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata ketika Fang Lin hendak meninggalkan Aula Dugu Nian ditangkap oleh orang-orang dari tiga agama. Fang Lin terdiam sejenak, lalu berbalik tiba-tiba dan menatap ketiga orang di atasnya, ekspresinya suram dan jelek. Apa? Fang Lin menatap langsung ke Bei Ling Tianwang. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Siwei keduanya mengerutkan kening. Ketiganya sebelumnya telah berdiskusi apakah akan memberitahu Fang Lin berita tentang tertangkapnya Dugu Nian atau tidak. Raja Surgawi Siwei dan Raja Surgawi Nanchen sama-sama berpikir bahwa mereka sebaiknya tidak memberitahu Fang Lin agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan sebaiknya menunda masalah tersebut semampunya. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa Raja Surgawi Beiling masih akan menceritakan masalah ini, sesuatu yang tidak diduga oleh Raja Surgawi Siwei dan Raja Surgawi Nanchen. Raja Nanchen diam-diam berkata dalam hatinya, oh tidak, siapa di Liga Dan yang tidak tahu hubungan antara Fang Lin dan Dugu Nian? Terutama ketika Dugu Nian terpaksa menikah dengan Pangeran Kerajaan Xuan karena alasan keluarga, Fang Lin yang baru saja mengolah urat spiritualnya, pergi ke Kerajaan Xuan sendirian dan berperang melawan Kaisar Xuan untuk mendapatkan Dugu Nian kembali. Dapat dikatakan bahwa Dugu Nian adalah satu-satunya kelemahan Fang Lin, atau skala terbaliknya yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Sekarang Fang Lin telah mengetahui bahwa Dugu Nian telah ditangkap oleh tiga agama. Mengingat kepribadian Fang Lin, bukankah sesuatu yang besar akan terjadi? Beberapa bulan yang lalu, Menara Danji diserang dan Situ Yue merebut Dugu Nian. Kata Bei Ling Tianwang. Meskipun kata-katanya pendek, namun kedengarannya seperti guntur bagi Fang Lin. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dugu Nian yang biasanya tidak pernah mendapat masalah, justru mendapat masalah. Dia ditangkap oleh orang-orang dari tiga agama, dan aliansi alkimia tidak bereaksi sama sekali. Fang Lin menatap ketiga raja surgawi dengan tatapan mata muram dan nadanya sangat dingin. Siwei Tianwang sangat tidak senang dan berkata, aliansi alkimia tentu saja mengirim orang untuk menyelamatkannya, tetapi mereka gagal. Bagaimana sikapmu? Lagi pula, dia hanyalah Dugu Nian. Jika kita menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan aliansi alkimia untuknya, itu tidak akan sepadan. Fang Lin tersenyum dan berhenti menatap Raja Surgawi Siwei. Sebaliknya, dia memandang Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling. Menara Danji adalah tempat penting Liga Dan. Bagaimana Situ Yue bisa menemukannya? Dan menculik Dugu Nian. Menghadapi pertanyaan Fang Lin, Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sejujurnya, masalah ini memang terjadi karena kurangnya pertimbangan dari Dan Lik. Jika lebih banyak orang dikirim untuk melindungi Menara Danji, hal seperti itu tidak akan terjadi. Sayangnya, sudah terlambat untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Dugu Nian dibawa pergi oleh Situ Yue, dan hidup atau matinya tidak pasti. Bahkan keberadaannya tidak diketahui. Lagi pula, Dan Lik salah. Melihat Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling tidak mengatakan apa-apa, Fang Lin menjadi marah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan buku-buku jarinya bergerak. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia seharusnya tidak membiarkan Dugu Nian pergi ke Menara Danji. Dia seharusnya membiarkannya tinggal di sisinya dan mendapatkan perlindungannya sendiri. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Fang Lin dipenuhi rasa penyesalan. Dia membenci Liga Dan karena tidak mampu melindungi satu orang pun, dan dia menyesal tidak membiarkan Dugu Nian tinggal di sisinya. Fang Lin, jangan cemas dulu.
Ada orang-orang dari Liga dan kita yang mengintai di tiga agama dan saat ini sedang mengumpulkan informasi. Raja Surgawi Nanchen menasihati. Fang Lin tidak dapat mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. Saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan Dugunian dari 7 lautan dan 3 agama. Aku akan pergi ke ketiga agama itu dan menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Fang Lin berkata sambil berbalik dan pergi, tanpa ada niatan untuk tinggal di sini. Fang Lin sudah patah semangat dan sangat kecewa dengan Liga Dan. Kamu bahkan belum menjelaskan urusanmu sendiri dengan jelas, bagaimana kamu bisa pergi dari sini? Raja Siwei mendengus, dan 3 penguasa Ling Yuan yang muncul sebelumnya muncul kembali dan menghalangi jalan Fang Lin. Suasana tiba-tiba menjadi berat dan tegang. Fang Lin melihat ke arah 3 orang yang menghalangi jalan dan tiba-tiba berteriak, keluar dari sini. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Fang Lin. Ketiganya diam-diam terkejut dan wajah mereka berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Lin, yang baru saja memasuki alam Ling Yuan, memiliki aura yang begitu kuat. Dia seperti orang kuat yang telah terbenam di alam Ling Yuan selama bertahun-tahun. Namun, ketiganya adalah yang terbaik di antara banyak prajurit sumber spiritual Liga Dan mereka juga orang kepercayaan Raja Siwei. Tanpa perintah Raja Siwei, mereka tidak akan mundur. Kemarahan Fang Lin tiba-tiba meningkat, dan boneka Ibel segera muncul, siap untuk memulai pembantaian. Jangan lakukan itu. Pada saat itu, terdengar suara tua dan bungkuk. Fang Lin segera memanggil boneka Ibel. Dia tahu bahwa itu suara Raja Surgawi Timur. 3 Raja Surgawi tidak menyangka bahwa Raja Surgawi Timur tiba-tiba akan mengirimi mereka pesan, dan ekspresi mereka sangat rumit untuk sesaat. Sebelumnya aku pergi ke 3 agama dan ingin membawa kembali gadis itu, tetapi sayangnya aku gagal. Gadis itu harus dikurung di Menara 7 Bintang Tao. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Dongji Tianwang berkata, suaranya lemah. Setelah mendengar ini, pikiran Fang Lin menjadi jauh lebih jernih. Mengetahui bahwa tidak ada hal serius yang terjadi pada Dugunian, dia merasa sedikit lega. Bukan hanya Fang Lin tetapi juga 3 master sumber roh menghela napas lega. Baru saja mereka benar-benar takut kalau boneka Ibel akan menyerang mereka, dan itu bukan hal yang main-main. Setelah Dongji Tianwang mengatakan ini, tidak ada suara lagi. Luka-lukanya sangat serius dan dia pun kesulitan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Fang Lin menghela napas, menoleh kembali ke arah 3 Raja Surgawi, memasang tas 9 istana di pinggangnya, dan meraih lencana alkemis di tangannya. Setelah hari ini, aku, Fang Lin, akan meninggalkan Liga Dan tidak akan ada hubungannya lagi dengannya. Fang Lin berkata sambil meremas lencana itu. Pada hari ini, Fang Lin meninggalkan Liga Dan menghancurkan lencana yang melambangkan identitasnya sebagai seorang alkemis di Liga Dan. Setelah meninggalkan halaman dan kuno, Fang Lin tidak pergi ke tempat lain tetapi langsung menuju paviliun Tiankui. Jika Fang Lin berada di Liga Dan diperlakukan dengan baik olehnya, satu-satunya orang adalah Tetua Tiankui. Sekarang setelah dia meninggalkan Liga Dan, Fang Lin berencana untuk bertemu Tetua Tiankui. Di dalam halaman dan kuno, Raja Surgawi Siwei memandang 2 Raja Surgawi lainnya dengan wajah muram. Biarkan saja dia pergi seperti ini. Siwei Tianwang berkata, dengan sedikit nada marah. Beiling Tianwang melirik Siwei Tianwang dan berkata, apakah kamu masih ingin mempertahankannya? Karena dia sudah tahu hal-hal itu, kita tidak bisa menahannya. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana. Raja Siwei berkata sambil menggertakkan giginya. Sama seperti kamu memperlakukan Zhong Wei dulu. Apakah kamu akan membasmi Fang Lin juga? Sebaiknya kamu menghemat energimu. Kita bahkan tidak bisa menyingkirkan Zhong Wei dulu. Fang Lin yang sekarang bahkan lebih sulit dihadapi daripada Zhong Wei dulu. Kata Beiling Tianwang dengan dingin. Jika kalian berdua bersedia mengambil tindakan dan menggabungkan kekuatan kami bertiga, apa yang dapat kami lakukan bahkan jika Fang Lin memiliki Ibel keluarga Long? Raja Siwei berkata dengan sangat tidak puas. Raja Beiling mencibir 2 kali dan tidak mengatakan apapun, seolah-olah dia meremehkan untuk berbicara dengan Raja Siwei lagi. Nanchen Tianwang menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam analisis terakhir, Liga Dan kulah yang berutang pada Fang Lin. Sebelum perang antara kedua tempat itu, dia menyelamatkan muka Liga Dan-ku, tetapi Liga Dan bahkan tidak dapat melindungi Dugunian. Biarkan dia pergi. Ketika Raja Siwei mendengar ini, dia tahu bahwa kedua orang ini tidak akan mendengarkannya. Kemarahannya semakin dalam, dia mendengus berat lalu pergi. Paviliun Tiankui adalah tempat tinggal lelaki tua Tiankui. Ketika Fang Lin tiba di sini, dia bertemu dengan Penatua Tiankui, yang sudah lama tidak ditemuinya, dan juga bertemu dengan cucu Penatua Tiankui, Ye Mengxian. Fang Lin memberitahu Tiankui Sulao dan Ye Mengxian tentang pengunduran dirinya dari Liga Dan. Keduanya sangat terkejut dan ingin membujuk Fang Lin,
tetapi sikap Fang Lin sangat tegas, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang akan kamu lakukan terhadap masalah Dugunian? Ye Mengxian menatap Fang Lin dan bertanya. Secara nama, Dugunian masih menjadi murid Ye Mengxian, dan Ye Mengxianlah yang mengirim Dugunian ke Menara Danji, jadi Ye Mengxian sangat mengkhawatirkan Dugunian. Fang Lin, jangan bertindak impulsif. Tetua Tiankui melihat sedikit kegilaan pada ekspresi Fang Lin dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Fang Lin mengangguk, tetapi hanya Fang Lin sendiri yang tahu apa yang dipikirkannya. Setelah meninggalkan paviliun Tiankui, Fang Lin tidak pergi kemanapun dan langsung masuk ke kuil tertinggi. Wah, sudah waktunya aku pergi juga. Di kuil tertinggi, Fang Lin melihat tulang naga, dan mumi tua Jing Zulong muncul di belakangnya. Fang Lin berbalik dan menatap mumi tua itu, perasaannya campur aduk tak terlukiskan. Hal yang sama juga terjadi pada mumi tua itu, dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajah tuanya. Aku akan pergi ke Qihai. Fang Lin berkata dengan sangat serius. Mumi tua itu mengerti maksudnya dan mendesah jika memungkinkan, tunggu sampai aku kembali sebelum pergi. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kembali? Fang Lin bertanya. Mayat tua itu menggelengkan kepalanya sulit untuk mengatakannya. Fang Lin menatap mumi tua itu dan tidak berbicara lama. Apapun yang terjadi, aku akan pergi ke Qihai. Fang Lin berkata dengan nada sangat tegas, tanpa keraguan atau keraguan sedikit pun. Jika kamu harus pergi, buatlah semua persiapan yang diperlukan. Setelah aku pergi, kamu bisa pergi mencari Mongkia itu, dan mungkin dia bisa membantumu, kata mumi tua itu. Fang Lin bersenandung, dengan senyum di wajahnya ada hal-hal yang harus kau lakukan, dan aku juga harus menyelamatkan orang-orang. Aku harap semuanya berjalan baik untuk kita. Sebaiknya kau tidak mati di 7 lautan, kata mumi tua itu sambil mengerutkan kening. Fang Lin menyeringai tidak semudah itu bagiku untuk mati, tapi kau, kumohon jangan pergi dan jangan pernah kembali. Mumi tua itu tertawa, berbalik dan menghilang ke dalam kuil agung. Fang Lin tampak normal, tetapi dia tidak tahu apa yang dia rasakan dalam hatinya. Mungkin dia merasa enggan atau sedikit emosional. Mumi tua itu akhirnya pergi, meskipun Fang Lin sangat berharap dia bisa tinggal dan pergi menjelajahi 7 lautan bersamanya. Tetapi pada akhirnya ini adalah ide egois Fang Lin. Mumi tua itu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukannya. Ketika dia meminum pil nirvana untuk memulihkan tubuhnya, dia telah mengungkapkan niatnya untuk pergi. Namun, Fang Lin menghadapi banyak kesulitan saat itu, jadi mumi tua itu tidak segera pergi. Dan sekarang, mumi tua itu harus pergi. Fang Lin tahu bahwa mungkin sulit untuk melihat mumi tua itu lagi setelah kepergian ini. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menghadapi lawan yang sangat menakutkan, dan dia sendiri tidak tahu apakah dia bisa bangkit. Mumi tua itu mengambil pedang berwarna darah dan jiwa di tulang naga. Fang Lin awalnya ingin dia mengambil tombak kuno juga, tetapi mumi tua itu menolaknya, dan mengatakan bahwa pedang King Hong sudah cukup. Saya berharap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Fang Lin menghela napas dan menekan semua emosinya yang rumit. Fang Lin harus pergi ke Qihai. Untuk menyelamatkan Dugunian, dia harus melakukan perjalanan ini. Jika dia tidak menyelamatkannya, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Dugunian? Lagi pula, Fang Lin tidak memiliki siapapun yang layak dipercaya saat ini. Mumi tua itu juga telah pergi dan dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Fang Lin harus pergi ke Qihai, dan untuk ini, ia perlu membuat persiapan yang memadai. Seven Seas Entry Religions bukanlah tempat yang bisa Anda masuki begitu saja. Tidak hanya banyaknya ahli, ada pula seorang wanita misterius yang merupakan orang paling ditakuti Fang Lin. Jika mumi tua itu masih ada, Fang Lin tidak perlu mempersiapkan banyak hal dan bisa langsung bergegas ke 7 lautan. Tetapi sekarang setelah mumi tua itu tiada, dapat dikatakan ia telah kehilangan kartu truf yang menyelamatkan nyawanya. 7 lautan dan 3 agama tidak seperti kerajaan Xuan di masa lalu. Fang Lin pergi ke kerajaan Xuan sendirian untuk Dugunian dan menyebabkan kekacauan di sana. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan itu. Jika bukan karena inkarnasi ibunya Bai Qingsui yang muncul dan menyelamatkan Fang Lin mungkin sudah meninggal sejak lama. Perjalanan ke 7 lautan ini akan 100 kali lebih berbahaya daripada perjalanan ke kerajaan Xuan. Meskipun kekuatan Fang Lin saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, itu tetap saja merupakan perjalanan yang mengancam jiwa. Jika dia tidak membuat persiapan lebih lanjut, dia mungkin telah terkubur di lautan luas sebelum dia bertemu Dugunian. Tulang naga yang direnggut Fang Lin dari hutan berkabut dengan susah payah harus disempurnakan. Dia ingin tulang itu menjadi tulang ibelnya yang kedua. Fang Lin sudah memiliki sepotong tulang monster kilin di tubuhnya, yang dapat dikatakan sebagai peluang besar, cukup untuk membuat iri banyak prajurit. Meskipun tulang naga asli ini telah kehilangan vitalitasnya, selama ia dipelihara oleh daging dan darahnya sendiri,
dan energi suci dalam tubuhnya, tidak akan ada masalah. Secara umum, seorang pendekar hanya akan memurnikan sepotong tulang ibel yang ada di tubuhnya, karena risiko seorang pendekar memurnikan tulang ibel sama saja dengan risiko seorang alkemis memurnikan api ramuan jiwa dan kehidupan. Jika terlalu banyak tulang ibel yang dimurnikan, itu akan dengan mudah menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh fisik, berubah dari tubuh manusia menjadi tubuh ibel, seperti Gu Hanshan, yang masih terlihat seperti monster setengah manusia setengah ibel. Fang Lin sepenuhnya menyadari risiko dalam memurnikan tulang naga, tetapi dia harus melakukannya. Selain memurnikan tulang naga, tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan dirinya. Namun, meskipun risikonya besar, Fang Lin memiliki kemampuan untuk meminimalkannya. Untuk memurnikan tulang naga, Fang Lin secara khusus memurnikan tungku pil untuk menyeimbangkan konflik antara tulang naga dan daging. Selama tubuh Anda dapat menerima tulang naga ini, proses pemurniannya akan jauh lebih lancar. Setelah semuanya siap, Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap tulang naga itu dengan mata menyala-nyala. Kemudian Fang Lin memotong lengan kanannya dengan belati, meraih tulang naga dan memaksanya masuk ke lengan kanannya. Tulang naga itu mengeluarkan aura yang mencengangkan, dan sangat tahan terhadap perilaku Fang Lin. Walaupun tulang naga itu sudah habis, bagaimanapun juga, itu adalah tulang naga sungguhan, dan memiliki sedikit naluri, dan tidak mau menjadi tulang umat manusia. Fang Lin mengabaikan perlawanan tulang naga itu, menahan rasa sakit yang hebat di lengan kanannya, dan memasukkan tulang naga itu ke lengan kanannya. Langkah selanjutnya adalah berkonsentrasi pada penyempurnaan tulang naga ini, membiarkannya menyatu sepenuhnya dengan tubuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Titik. Hanya Fang Lin sendiri yang mengetahui rasa sakit yang harus ia tanggung selama proses ini. Lebih dari sebulan kemudian, Fang Lin akhirnya sepenuhnya menyempurnakan tulang naga dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Agak lebih pendek dari yang diharapkan, tetapi ini pas. Wajah Fang Lin pucat, dan dia melambaikan tangan kanannya. Walaupun tidak ada bedanya dengan biasanya, dia bisa merasakan dengan jelas kalau lengan kanannya mengandung kekuatan yang luar biasa besar. Tidak hanya itu, tampaknya ada semacam hubungan antara tulang ibel kilin dan tulang ibel naga sejati. Tulang ibel kilin menyalurkan jejak energi suci ke tulang ibel naga sejati, menyebabkan tulang ibel naga sejati berangsur-angsur hidup. Tentu saja, tulang ibel naga sejati kini telah sepenuhnya disempurnakan oleh Fang Lin, jadi meskipun tulang ibel naga sejati memancarkan lebih banyak vitalitas, itu hanya akan membawa lebih banyak manfaat bagi Fang Lin. Pada saat ini, meskipun tingkatan Fang Lin masih pada tingkat ketiga Ling Yuan, kekuatannya telah meningkat pesat karena ia memiliki sepotong tulang monster naga sejati ini. Bahkan seorang pendekar di tingkat ke-7 atau ke-8 sumber roh tidak akan mampu melawan Fang Lin seperti sekarang. Dan ini adalah kasus ketika Fang Lin belum menggunakan lampu Dewa Api Kuno. Jika Fang Lin menggabungkan 4 lampu Dewa Api Kuno lagi, ia akan mampu menyaingi Sang Abadi Kecil. Untuk dapat melawan para dewa dengan energi spiritual tingkat ketiga hampir mustahil bahkan di era kejayaan kehidupan Fang Lin sebelumnya ketika para jenius bermunculan dalam jumlah besar. Dalam keadaan normal, yang abadi cukup untuk menghancurkan segalanya. Jika seseorang ingin melawan para dewa abadi, dia sendiri yang harus mencapai alam keabadian. Tapi Fang Lin adalah orang yang tidak normal. Kekuatan yang dimilikinya telah melampaui ruang lingkup apa yang dapat dipahami oleh prajurit biasa. Belum lagi yang lainnya, lihat saja 2 tulang ibel di tubuh Fang Lin, satu adalah tulang ibel kilin, dan satunya lagi adalah tulang ibel naga asli. Ini dapat dikatakan sebagai keberadaan teratas di antara tulang-tulang ibel, dan tidak ada tulang ibel yang lebih kuat daripada ini. Fang Lin memiliki 2 tulang ibel terkuat, jadi kekuatannya secara alami akan meningkat pesat. Alasan lain yang sangat penting adalah keberadaan energi suci. Pada awalnya, Fang Lin tidak cukup tahu tentang energi suci, tetapi saat dia menggunakan lebih banyak energi suci, dia semakin menyadari bahwa kekuatan ini benar-benar menakutkan. Kedua tulang ibel dipelihara oleh energi suci, dan tubuhnya juga ditempa oleh energi suci. Meskipun Fang Lin telah memasuki alam sumber spiritual, dibandingkan dengan penggunaan sumber spiritual, Fang Lin masih menggunakan lebih banyak energi suci. Fang Lin yang memiliki tenaga suci, mampu menghancurkan pendekar yang setingkat dengannya meski ia tidak menggunakan 2 tulang ibel, harta karun apapun, bahkan ilmu bela diri apapun, apalagi tenaga spiritual. Sekarang aku bisa melawan makhluk abadi yang lebih rendah, tetapi ada terlalu banyak master di 7 lautan dan 3 agama, termasuk makhluk abadi yang hebat dan bahkan master abadi. Kekuatanku masih belum cukup. Fang Lin mengepalkan tangan kanannya dan bergumam. Terlebih lagi, 7 lautan memiliki jumlah penduduk yang besar dan kekuatan yang kuat, sementara Fang Lin sendirian dan lemah. Kalau dia benar-benar ingin menghadapi banyak penguasa 7 lautan dan 3 agama, dia pasti akan mengerahkan segenap kemampuannya. Sepertinya aku masih harus pergi ke Ancient Demon Reach.
Kuharap perjalanan ini bisa berjalan lancar tanpa komplikasi yang tidak perlu. Fang Lin mengerutkan kening, meninggalkan kuil tertinggi, dan menuju ke arah Ancient Demon Ridge. Setengah bulan kemudian, Fang Lin keluar dari Ancient Demon Ridge. Banyak setan kuno di belakangnya menatap Fang Lin dengan mata yang dalam hingga Fang Lin sepenuhnya menghilang dari pandangan mereka. Sang Ibel terlalu menghargai anak ini. Dia bukan ras kita, jadi tidak ada gunanya sama sekali. Kata setan kuno dengan nada tidak puas. Tapi anak ini sungguh menakjubkan. Baru beberapa saat, tapi dia sudah melangkah ke sumber spiritual, kata monster kuno lainnya. Justru karena bocah ini sangat hebat, kita harus menyingkirkannya secepatnya. Mungkin dia akan menjadi ancaman besar bagi klan monsterku di masa depan. Monster kuno itu berkata sebelumnya, selalu memendam permusuhan dan kekhawatiran terhadap Fang Lin. Haha, bahkan jika anak ini tumbuh dewasa, dengan Santo Ibel yang memimpin klan Ibel, siapa di dunia ini yang dapat menyakiti klan Ibel kita? Benar sekali, dan Demon Saint sangat menghargai anak ini. Mungkin anak ini tidak hanya tidak akan menyakiti ras Ibel kita, tetapi akan menjadi bantuan besar bagi ras Ibel kita. Sang Ibel suci tentu saja punya idenya sendiri. Tidak ada gunanya kita terlalu banyak berpikir. Jauh di dalam Ancient Demon Ridge, Demon Saint Equaling Heaven tengah duduk di atas pohon kuno, memegang pisang besar di tangan kirinya dan buah persik besar di tangan kanannya. Dia menggigit masing-masingnya, dengan ekspresi puas di wajahnya yang ditutupi rambut monyet. Santo Ibel, apakah tidak pantas meminjamkan lampu Dewa Api kuno kepada bocah ini? Seorang setan tua bertanya di bawah pohon. Santo Ibel Kitian berkata samar-samar, aku akan meminjamkannya padamu, tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimana jika anak ini tidak mengembalikan lampu Dewa Api kuno saat itu? Kata Ibel tua itu lagi. Santo Ibel Kitian memutar matanya dan berkata, beraninya anak itu tidak mengembalikan barang yang aku pinjamkan padamu. Ibel tua itu terdiam. Dia tahu bahwa Ibel suci yang setara surga adalah orang yang menepati janjinya dan tidak akan mengubah keputusannya setelah dibuat. Setelah Fang Lin keluar dari Ancient Demon Ridge, dia memasuki kuil tertinggi lagi. Dia meminjam 3 lampu Dewa Api kuno lainnya dari Ibel suci yang setara surga. Namun, meminjam harta karun kali ini tidaklah mudah. Fang Lin mencoba segala cara yang mungkin dan hampir berkonflik dengan beberapa monster kuno di Ancient Monster Ridge. Untungnya, hasilnya masih memuaskan Fang Lin. Setelah memperoleh 3 lampu Dewa Api kuno, Fang Lin mengumpulkan total 7 lampu Dewa Api kuno dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di tangannya. Selanjutnya, Fang Lin melemparkan dirinya ke dalam latihan gila dan alkimia. Perjalanan ke 7 lautan pasti sangat sulit. Fang Lin tahu bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya, tetapi semakin banyak persiapan yang dapat ia lakukan, semakin baik. Dia juga pernah dengan ragu meminta bantuan kepada Ibel suci setara surga, tetapi Ibel suci setara surga tampaknya tidak mau pergi ke 7 lautan bersama Fang Lin. Saat ini, 3 kerajaan atas telah terjerumus sepenuhnya ke dalam peperangan. Situasi di ke-9 negara tersebut tidak optimis. 3 kerajaan bawah tidak ada lagi. Di antara mereka, kerajaan Meng dan kerajaan Yun diduduki oleh orang-orang dari 3 agama, sementara kerajaan Qian dihancurkan oleh balai pembasmian tersembunyi. Dari 3 kerajaan pusat, hanya Ling dan Xuan yang tersisa, dan kerajaan lainnya juga jatuh ke tangan tentara 3 agama. Kerajaan Ling dan kerajaan Xuan yang tersisa juga berada dalam situasi kritis, terutama kerajaan Xuan. Karena Fang Lin telah menyebabkan kekacauan besar di kerajaan Xuan, banyak penguasa kerajaan terbasmi atau terluka, dan kekuatannya tidak sekuat saat Kaisar Xuan masih hidup. Kaisar kerajaan Xuan saat ini adalah mantan Raja Penindas Ibel. Meskipun ia tidak jauh lebih lemah dari Kaisar Xuan dan juga seorang kaisar yang sangat cakap, kerajaan Xuan memiliki terlalu banyak masalahnya sendiri, sehingga sekarang menghadapi serangan 3 agama, sebagian besar wilayahnya telah hilang. Dapat dikatakan bahwa meskipun 9 negara pada akhirnya memenangkan perang antara kedua tempat itu cukup tragis. Hanya dewa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Bahkan ada kemungkinan situasi ke-9 negara tersebut akan berubah total mulai sekarang. Tentu saja, tampaknya tidak mungkin bahwa ketiga agama tersebut dapat sepenuhnya mengambil alih 9 kerajaan. 9 kerajaan itu telah ada selama bertahun-tahun dan fondasinya masih sangat dalam. Selama mereka dapat bertahan sampai Kaisar Qin dan Kaisar Yuan kembali, situasinya mungkin akan menguntungkan 9 kerajaan. Namun, tidak seorang pun tahu kapan Kaisar Qin dan Kaisar Yuan akan kembali. Bahkan ada beberapa rumor pesimis yang menyebar di antara banyak prajurit 9 kerajaan, yang mengatakan bahwa Kaisar Qin dan Kaisar Yuan telah jatuh dan tidak akan pernah kembali. Rumor ini menyebar dengan sangat cepat dan berdampak sangat kentara, menyebabkan banyak pendekar di 3 kerajaan menjadi terguncang dan suasana pesimis pun menyebar.
Para pemimpin tertinggi ketiga negara segera mengambil tindakan untuk meredam rumor-rumor tersebut semaksimal mungkin dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Namun efeknya tidak besar. Tampaknya hal ini dilakukan secara sengaja oleh orang-orang dari tiga agama, dan rumor tersebut masih berdampak besar pada para prajurit di 9 negara. Pada saat yang sama, berita muncul entah dari mana bahwa Danlik dan Hidden Killing Hall diam-diam berkolusi. Saat berita ini keluar, goncangan yang ditimbulkannya tidak kalah dahsyatnya dengan jatuhnya Qin Shi Huang dan Yuan Shi Huang, bahkan lebih dahsyat lagi. Danlik dan Hidden Killing Hall sebenarnya berkolusi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh semua prajurit dari 9 negara. Mereka sama sekali tidak mempercayai kebenarannya. Liga Dan juga bereaksi sangat cepat dan segera menanggapi dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba memfitnah Liga Dan mengganggu hati orang-orang di 9 negara. Namun Liga Dan tidak menyangka banyak rumor yang tidak menguntungkan Liga Dan akan menyebar diam-diam. Selain itu, beberapa alkemis dari Liga Dan memilih meninggalkan Liga tanpa peringatan apapun. Di antara mereka bahkan ada 2 atau 3 orang yang sangat dihormati. Kepergian mereka menyebabkan Danlik tiba-tiba menghadapi banyak keraguan. Dalam keadaan normal, kepergian para alkemis ini mungkin tidak menimbulkan gangguan sebesar itu, tetapi pada saat kritis ini, hal itu terlalu sensitif. Liga Dan tentu saja tidak menyangka bahwa Zhong Wei tidak bersembunyi dari balai pembasmian tersembunyi dan Liga Dan selama bertahun-tahun ini. Dia juga telah melakukan banyak hal secara rahasia untuk memberitahu 9 negara kebenaran tentang Liga Dan. Berita yang paling sensasional adalah bahwa Fang Lin, jenius alkimia nomor 1 Liga Dan, telah memutuskan hubungan dengan Liga Dan. 3 Raja Surgawi semula ingin merahasiakan fakta bahwa Fang Lin telah meninggalkan Liga Alkimia, tidak membiarkan siapapun atau kekuatan manapun di dunia luar mengetahuinya, karena itu akan menjadi pukulan besar bagi Liga Alkimia. Bagaimanapun, Fang Lin sudah menjadi kebanggaan banyak alkemis di Liga Alkimia, dan mereka bahkan menganggapnya sebagai pahlawan Liga. Menjelang perang antara kedua tempat tersebut, Fang Lin mengalahkan Taoist dan Mai di kota Qinghai dan memulihkan wajah Liga Dan yang hilang. Banyak orang juga tahu bahwa sebelum ini, Fang Lin ditahan oleh Liga Dan bahkan menghadapi sanksi. Namun Fang Lin mengesampingkan dendam masa lalunya dan melakukan perjalanan ribuan mil dengan luka di sekujur tubuhnya untuk melawan Taoist dan Mai atas nama Liga Dan. Namun seorang jenius yang dianggap pahlawan oleh banyak orang di Liga Dan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Liga Dan. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa seorang jenius seperti Fang Lin akan meninggalkan aliansi alkimia. Hal ini tidak hanya menyebabkan keributan di 9 negara, tetapi juga mengejutkan seluruh aliansi alkimia. Liga Alkimia menghadapi kecaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, bukan hanya dunia luar saja yang marah, melainkan juga banyak alkemis dalam Liga. Beberapa alkemis tua yang sangat diharapkan dan dikagumi Fang Lin menjadi patah semangat dan memilih untuk pensiun. Meskipun mereka tidak memutuskan hubungan dengan aliansi alkimia, itu hampir sama. Banyak alkemis muda yang terus mempertanyakan para pemimpin puncak Liga Alkimia, menanyakan mengapa Fang Lin meninggalkan Liga. Mungkinkah, seperti yang dikabarkan oleh dunia luar, Liga Alkimia diam-diam berkolusi dengan balai pembasmian tersembunyi, yang menyebabkan putusnya Fang Lin dengan Liga Alkimia. Para pemimpin puncak Liga Dan tidak memberikan tanggapan, karena mereka pun tidak tahu bagaimana harus menanggapi dan masih menunggu pendapat beberapa tetua. Namun segala sesuatunya jauh dari sesederhana itu. Tepat ketika Liga Dan gempar atas urusan Fang Lin, tetua Tiankui mengumumkan pengunduran dirinya dan tidak lagi menjabat sebagai tetua. Segera setelah itu, Penatua Tianjun juga memilih untuk pensiun karena usianya yang sudah tua. Penatua Tianhong mengumumkan bahwa ia akan mengasingkan diri dan tidak akan keluar dalam waktu 10 tahun. Akibatnya, dari 8 tetua asli, kecuali tetua Tiangang yang telah terbasmi, hanya 4 yang masih aktif. Pada titik ini, bahkan orang yang paling lambat berpikir pun menyadari bahwa segala sesuatunya telah di luar kendali. 2 orang penatua pensiun dan 1 orang penatua mengasingkan diri. Ini menunjukkan sikap mereka. Jelaslah bahwa mereka juga sangat kecewa terhadap Danlik, yang menyebabkan reaksi seperti itu. Setelah Tiankui dan para tetua mengumumkan pengunduran diri mereka, keluarga Long juga membuat pengumuman penting. Keluarga Long menarik garis yang jelas dengan Danlik. Jika perpisahan Fang Lin dengan Liga Dan menempatkan Liga Dan dalam sorotan, maka tindakan tiba-tiba keluarga Long untuk menarik garis antara mereka dan Liga Dan akan sepenuhnya mendorong Liga Dan ke dalam jurang. Ketiga raja itu akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Mundurnya pihak lain dari Danlik tidak akan berpengaruh pada Danlik, paling banter reputasinya yang akan rusak. Namun, pemisahan keluarga Long dari Liga Dan penarikan garis yang jelas dengan Liga Dan benar-benar merupakan masalah hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa keluarga Long memberikan kontribusi yang sangat diperlukan bagi berdirinya Liga Alkimia. Banyak alkemis veteran mengatakan bahwa keluarga Long adalah tulang punggung Liga Alkimia.
Tanpa dukungan keluarga Long, tidak akan ada Liga Alkimia saat ini. Mundurnya keluarga Long dari Liga Dan bukan sekadar pukulan biasa bagi Liga Dan, tetapi yang lebih penting, hal itu mengirimkan sinyal kepada dunia luar bahwa keluarga Long juga tidak puas dengan Liga Dan saat ini, jadi mereka mengundurkan diri. Raja Nanchen secara pribadi pergi ke kediaman keluarga Long dan berbicara dengan Long Xingtian, tetapi akhirnya pergi dengan enggan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi status Long Xingtian di Liga Dan tidak lebih lemah dari 4 Raja Surgawi. Dia telah lama mengetahui apa yang dilakukan Dan Lik secara diam-diam. Sekarang dia bertekad untuk mundur dari Liga Dan 3 Raja Surgawi tidak dapat menghentikannya sama sekali. Para anggota keluarga Long yang memegang jabatan tinggi di Liga Dan kembali ke keluarga Long sesegera mungkin. Akibatnya, jumlah anggota tingkat tinggi Liga Dan berkurang banyak. Mengapa 7 lautan disebut 7 lautan? Sebenarnya, Seven Seas menggambarkan 7 lautan di samudera ini, yang 6 di antaranya merupakan milik 3 agama, yakni Buddhisme, Taoisme, dan Konghucu. Adapun wilayah laut lainnya banyak terdapat pulau-pulau yang tersebar. Ada banyak monster kuat yang tinggal di pulau-pulau itu. Jumlah binatang laut di laut jauh lebih banyak dibandingkan dengan ke-6 lautan lainnya. Ada juga beberapa bahaya yang tidak diketahui. Selama ribuan tahun terakhir, orang-orang dari ketiga agama telah menjelajahi wilayah laut itu berkali-kali, meninggalkan banyak mayat. Hingga saat ini, beberapa pulau di wilayah laut yang dikenal sebagai tanah kematian tersebut telah dihuni oleh orang-orang dari ketiga agama tersebut, namun mereka hanya sebagian kecil saja. Ketiga agama itu tidak semuanya harmonis. Kecuali bahwa agama Buddha relatif terpisah dan tidak memiliki banyak keinginan untuk bersaing, hal ini tidak terjadi pada Konfusianisme dan Taoisme. Kalau salah satu dari ketiga agama itu ingin meluaskan pengaruhnya di negeri kematian itu, kedua agama lainnya pasti tidak akan mengabaikannya. Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak gesekan antara ketiga agama dalam perebutan wilayah yang lebih luas di tanah kematian. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang menginginkan kedua agama lainnya berkembang di sana, tidak ada satupun di antara ketiga agama tersebut yang mampu berkembang terlalu jauh hingga ke tanah kematian. Tentu saja, wilayah yang awalnya dimiliki oleh ketiga agama itu sudah sangat luas. 6 wilayah laut yang dijumlahkan setidaknya 2 kali lebih besar dari 9 negara. Pada hari ini, pemandangan indah tiba-tiba muncul di atas lautan yang tak berujung. Sebuah gunung yang menjulang tinggi tergantung di atas laut, bergerak menuju daratan 7 lautan. Ini adalah gunung sungguhan, tinggi, terjal, megah dan menakjubkan. Ini bukan gunung biasa. Gunung tersebut memancarkan aura yang kuat dan tak kasat mata, yang menekan segalanya, menyebabkan banyak makhluk laut di bawah laut gemetar ketakutan dan tidak berani muncul ke atas air sama sekali. Hewan laut ini belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka ada di laut, bagaimana mungkin gunung bisa mengapung di atasnya? Angin laut menderu, dan ada sedikit bau asin dan amis di udara. Ini adalah bau laut. Fang Lin berdiri di Gunung Wuji, dengan ginseng mayat berusia 1000 tahun tergeletak malas di belakangnya, menikmati sinar matahari di laut. Kalau dipikir-pikir, tampaknya ia tidak akan pergi ke tempat berbahaya, tetapi malah tampak sedang jalan-jalan. Wah, sudah kubilang, kamu harus tetap tenang saat menghadapi sesuatu. Lihat momentumku. Semua guru dari 3 agama akan sangat takut saat bertemu denganku. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu memegang 2 ramuan kuno di tangannya dan berkata kepada Fang Lin sambil mengunyahnya. Fang Lin menoleh ke belakang dan mengabaikan begitu saja perkataan Millennium Course Ginseng. Xian Cai tua, jika perkelahian benar-benar terjadi, kau harus bertindak. Kalau tidak, orang-orang dari 3 agama akan menangkapmu dan melemparkanmu ke laut untuk dimakan binatang laut. Fang Lin berkata tanpa ekspresi. Millennium Course Ginseng melirik Fang Lin dasar pecundang. Apakah aku orang yang bisa ditangkap dengan mudah? Sambil berbicara, ginseng mayat milenium menggigit obat kuno di tangannya, lalu duduk dan melanjutkan, kali ini, aku menemanimu merampok gadis itu, dan aku mempertaruhkan nyawaku. Jika kau gagal, aku akan kabur tanpa melihatmu. Fang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kita bahkan belum bertemu dengan orang-orang dari 3 agama, mengapa kamu berpikir untuk melarikan diri? Mayat ginseng milenium terkekeh dan berkata, kau tidak tahu apa-apa. Ini namanya bersiap menghadapi hari hujan. Lagi pula, di antara semua kemampuanku, melarikan diri adalah yang terbaik. Saat waktunya tiba, lihat saja. Jika aku benar-benar tidak bisa menang, aku akan berlari lebih cepat daripada orang lain. Fang Lin melotot tajam ke arah ginseng mayat berusia 1000 tahun itu, lalu berbalik dan terus menatap ke depan. Tunggu aku. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tatapan matanya tampak sangat tegas, dan ada sedikit kegilaan yang tak terlukiskan.
Gunung Wuji terus bergerak maju, dan di bawah kendali Fang Lin, gunung itu telah tiba di wilayah 7 lautan dan 3 agama. Fang Lin telah mengetahui dari Raja Surgawi Timur bahwa Du Gunian dipenjara di bawah menara Tao 7 bintang, jadi kali ini Fang Lin akan menerobos gerbang Tao 7 lautan dan menyelamatkan Du Gunian. Tidak peduli siapapun yang berdiri di depannya, Fang Lin tidak akan goyah, dia juga tidak akan mundur. Dia akan mencoba yang terbaik untuk melihat menara bintang 7 dan Du Gunian. Sebuah pulau kecil muncul di pandangan Fang Lin. Pulau itu sebenarnya tidak kecil, tetapi Fang Lin dapat melihat seluruh pulau dari posisinya di Gunung Wuji. Ada sebuah kuil Tao di pulau itu, dan pada saat itu, semua penganut Tao di pulau itu tengah menatap gunung menjulang tinggi yang perlahan mendekat dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Semua penganut Tao menjadi bingung. Bagaimana gunung bisa terbang ke sini? Tulisan tangan siapa ini? Seketika itu juga wajah para penganut Tao itu berubah satu persatu. San Feng tidak berniat berhenti dan langsung berlari menuju pulau tempat mereka berada. Berhenti sekarang. Orang-orang Tao di pulau itu terbang ke langit dan berteriak pada Fang Lin yang berdiri di puncak gunung. Fang Lin memiliki ekspresi acuh tak acuh, pura-pura tidak mendengar apa-apa, dan tidak berniat berhenti sama sekali. Karena kamu mau membuat keributan, maka aku akan membuat keributan yang lebih besar dan menghancurkan mereka semua. Fang Lin berkata dengan ringan, lalu dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan belasan orang Tao itu. Tingkat kultivasi tertinggi dari belasan penganut Tao ini hanya pada tingkat tulang spiritual. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, orang-orang ini lemah bagaikan semut. Ketika para penganut Tao yang tersisa di pulau itu melihat hal ini, mereka semua ketakutan dan ingin melarikan diri dari pulau itu. Ledakan. Gunung Wuji akhirnya jatuh di pulau itu, dan seluruh pulau runtuh dalam sekejap. Gunung Wuji terlalu keras dan beratnya tak terbayangkan. Di depan Gunung Wuji, pulau ini tidak jauh berbeda dengan selembar kertas kosong. Setelah ledakan keras itu, satu pulau hilang, hancur berkeping-keping oleh gunung tanpa batas. Beberapa penganut Tao di pulau itu melarikan diri, tetapi banyak di antara mereka yang bahkan tidak sempat melarikan diri. Sama seperti pulau kecil ini, mereka hancur berkeping-keping oleh Gunung Wuji. Suara keras itu menyebabkan binatang-binatang laut di dekatnya berlarian ke segala arah, namun kemudian mereka tertarik oleh bau darah dan mulai melahap tubuh-tubuh yang hancur dari orang-orang Tao. Fang Lin bahkan tidak peduli untuk melihatnya, dan terus melajukan gunung tanpa batas itu. Wah, kamu memang suka mendominasi, tapi itulah yang aku suka. Seorang pria harus bisa mendominasi, kata Millennium Course Ginseng dengan penuh kepuasan. Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini baru permulaan. Benar sekali, kami akan menghancurkan siapapun yang kami temui, kata Ginseng Millennium Course. Ketika dia berbicara, beberapa sosok datang berlari kencang dari jauh. Fang Lin memiliki penglihatan yang tajam dan telah melihat sosok-sosok yang sedang menuju ke arahnya. Reaksi cepat. Fang Lin mencibir, tetapi dia tidak panik sama sekali, duduk dengan kokoh di Gunung Wuji. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap begitu lancang di sekte Taoku. Di antara orang-orang yang datang, seorang pria parubaya berjubah Tao hitam berteriak dengan marah, memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya kemasan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Suara Fang Lin dingin, tanpa emosi apapun. Wujishan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan menyerang langsung ke arah orang-orang yang datang. Pendeta Tao setengah baya itu awalnya agresif, tetapi ekspresinya segera berubah ketika dia terbang mendekat. Aura Gunung Wuji begitu menakutkan sehingga membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya, dan tubuhnya tampak menjadi jauh lebih berat. Orang-orang Tao yang mengikutinya bahkan lebih buruk keadaannya. Mereka semua tampak pucat dan ketakutan, berharap bisa segera melarikan diri dari sini. Siapa kamu? Kamu tidak ingin hidup, kata pendeta Tao setengah baya itu dengan wajah muram dan nada yang sangat serius. Fang Lin tidak membuang waktu berbicara dengannya. Dia baru saja mendorong gunung tanpa batas ke depan. Dia tidak peduli tentang apapun. Entah kau akan dibasmi oleh gunung tanpa batas ini atau bersembunyi. Seperti yang diharapkan, para pendeta Tao setengah baya dan rekan-rekan mereka tidak berani menghadapi gunung tanpa batas. Melihat gunung itu tidak mau berhenti, mereka segera minggir. Paman Guru, apa yang harus kita lakukan? Istana Qingyang kita ada di depan. Seorang pendeta Tao muda berkata kepada pendeta Tao setengah baya dengan ekspresi getir di wajahnya. Pendeta Tao setengah baya itu mengutuk dan langsung pergi menemui Fang Lin di puncak gunung. Saat menembak seseorang, tembak kudanya terlebih dahulu. Saat menangkap pencuri, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Semua orang memahami prinsip ini. Karena gunung itu sudah tidak dapat dihentikan lagi, maka pendeta Tao setengah baya itu bermaksud membasmi atau menangkap pemuda yang ada di gunung itu terlebih dahulu, agar gunung itu tidak dapat lagi menghancurkannya.
Pendeta Tao setengah baya itu punya ide bagus, tetapi sayangnya dia meremehkan kekuatan Fang Lin dan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Pendeta Tao setengah baya itu telah mencapai alam Ling Yuan tingkat pertama. Di Istana Qingyang, ia dianggap sebagai guru yang sangat kuat. Pada saat ini, pendeta Tao setengah baya itu memegang pedang emas dan tubuhnya sangat cepat, terbang ke arah Fang Lin di puncak gunung seperti angin. Pedang yang bersih dan tajam, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, langsung menuju punggung Fang Lin. Mencari kematian, Fang Lin berbalik dan menatap Taois setengah baya itu dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak berniat menyerangnya. Ketika pendeta Tao setengah baya itu melihat Fang Lin tidak melakukan gerakan apapun untuk melawan dan tidak berniat menghindar, dia diam-diam merasa gembira. Dia berpikir bahwa anak laki-laki di depannya terlalu sombong. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia adalah tipe orang kuat yang mampu memandang rendah dunia? Saat berikutnya, pedang Taois setengah baya itu telah mencapai Fang Lin. Hanya butuh beberapa saat untuk menembus tubuh Fang Lin. Namun jarak pendek beberapa inci inilah yang membuat pendeta Tao setengah baya itu putus asa. Suatu kekuatan tak kasat mata turun ke atasnya, membuat pendeta Tao setengah baya itu tidak dapat bergerak. Sekalipun pedang di tangannya mengumpulkan kekuatan sekuat mungkin, pedang itu tidak dapat maju sedikitpun. Pendeta Tao setengah baya itu tampak terkejut. Dia mengamati dengan saksama dan melihat sebuah mata vertikal muncul di depan dahi Fang Lin, memancarkan cahaya putih redup. Tianmu, bagaimana ini mungkin? Pendeta Tao setengah baya itu berteriak kaget. Saat dia melihat Fang Lin memamerkan Tianmu, dia dipenuhi dengan keputusasaan total. Fang Lin tidak ingin membuang waktu bersamanya. Sebilah pedang pendek muncul di tangannya, dan dengan suara Swiss, dia memotong kepala Taois setengah baya itu. Paman Guru, beberapa penganut Tao muda terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa paman tuan mereka akan dipenggal kepalanya oleh pihak lain tanpa menyentuh sehelai pun rambutnya. Beberapa Taois muda berbalik dan lari, hanya rasa takut yang tersisa bagi Fang Lin. Fang Lin tidak menaruh perhatian pada para Tao muda itu. Sampah seperti itu tidak layak untuk dikejar oleh energinya. Dia menendang tubuh pendeta Tao setengah baya yang tanpa kepala, dan tubuhnya jatuh ke laut dengan bunyi cipratan. Dalam sekejap, ia dimakan oleh binatang laut. Kepala Taois setengah baya yang ketakutan diikat dengan tali oleh Fang Lin dan digantung di Gunung Wuji. Namun, Gunung Wuji terlalu besar, dan kepala seperti itu yang tergantung di atasnya akan sangat tidak mencolok. Apakah ada tempat bernama Istana Qingyang di depan? Fang Lin bergumam sendiri saat Gunung Wuji terus bergerak maju. Setelah sekitar setengah jam, pulau lain muncul di depan mereka. Itu lebih besar dari yang sebelumnya, tapi tidak jauh lebih besar. Fang Lin memperhatikan bahwa ada cukup banyak orang di pulau itu, dan ada kuil Tao yang megah, yaitu Istana Qingyang. Pada saat ini, Istana Qingyang sedang kacau balau. Kemunculan Gunung Wuji membuat Istana Qingyang panik. Mereka sudah tahu bahwa pendeta Tao setengah baya itu telah tewas di tangan Fang Lin, dan mereka juga tahu bahwa sebuah pulau telah dihancurkan berkeping-keping oleh gunung ini. Kepala Istana Qingyang adalah seorang Taois yang terlihat sangat tua. Pada saat ini, dia berdiri di depan Istana Qingyang, dengan sekelompok penguasa Istana Qingyang berdiri di belakangnya. Namun, Istana Qingyang jelas merupakan kekuatan kelas 3 dalam Taoisme. Bahkan tidak ada yang abadi kecil, dan hanya ada 6 atau 7 guru sumber spiritual. Tingkat kultivasi Master Istana Qingyang tidak lemah, telah mencapai tingkat kelima Ling Yuan. Sayangnya, di depan Fang Lin, level ini masih terlalu lemah. Temanku, dari mana asalmu? Aku harap kau bisa menunjukkan belas kasihan dan tidak menghancurkan fondasi Istana Qingyang yang berusia seabad. Silakan mengambil jalan memutar. Penguasa Istana Qingyang berbicara kepada Fang Lin. Saat ini, Gunung Wuji berjarak kurang dari 100 mil dari Istana Qingyang. Para penganut Tao yang berpenglihatan baik semuanya melihat kepala yang tergantung di kaki gunung. Tak lain dan tak bukan adalah salah seorang tetua Istana Qingyang mereka. Banyak pengikut Tao Istana Qingyang yang memasang ekspresi marah di wajah mereka. Ini adalah sesepuh Istana Qingyang mereka, dan kepalanya dipenggal dan digantung di gunung. Ini hanyalah sebuah penghinaan dan tindakan pencegahan. Tentu saja, kepala Istana Qingyang juga melihat kepala itu. Dia merasa sedih dan marah dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun karena takut membuat marah pemuda asing itu. Jika dia marah, seluruh gunung akan runtuh menimpanya, dan fondasi Istana Qingyang yang berusia seabad akan hancur total. Ekspresi wajah Fang Lin kosong, dan dia sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata kepala Istana Qingyang. Gunung Wuji tidak melambat sedikit pun, dan terus melaju menuju Istana Qingyang, semakin dekat. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua Istana Qingyang bertanya dengan cemas. Ayo kita lawan dia. Benar sekali. Dia membasmi Paman Liu. Mari kita balas dendam untuk Paman Liu. Kita masih memiliki harta karun penjaga istana.
Selama kita menggunakannya, kita akan mampu melawan orang ini. Beberapa murid Istana Qingyang sangat marah dan ingin melawan Fang Lin mati-matian. Akan tetapi, para tetua Istana Qingyang sangat jelas bahwa pemuda aneh ini jelas bukan seseorang yang dapat dilawan oleh Istana Qingyang. Melihat Gunung Wuji semakin dekat, serta rasa penindasan yang semakin kuat, penguasa Istana Qingyang menggertakkan giginya dan berkata, Istana Qingyangku bersedia menawarkan harta karun itu, dan aku harap kamu dapat mengambil jalan memutar dan memberi Istana Qingyangku kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak murid Istana Qingyang tercengang dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kepala istana, sama sekali tidak, bagaimana aku bisa memberikan harta karun Istana Qingyang milikku kepada orang lain? Lawan dia, Fang Lin masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan Gunung Wuji terbang tepat di atas pulau itu. Saya di sini hanya untuk membasmi orang. Suara dingin dan kejam keluar dari mulut Fang Lin. Hanya untuk membasmi orang. Ketika orang-orang tahu dari Istana Qingyang mendengar kata-kata dingin Fang Lin, mereka semua merasa kecewa. Ledakan, Gunung Wuji jatuh langsung dan menghancurkan Istana Qingyang menjadi rerundewa. Banyak pengikut Istana Qingyang yang tidak sempat melarikan diri tewas di tempat, tertimpa Gunung Wuji hingga tewas. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi menghindar tepat waktu dan terbang ke udara, tetapi Istana Qingyang yang besar telah dihancurkan sepenuhnya oleh Gunung Wuji. Seluruh Istana Qingyang hancur menjadi rerundewa, tidak ada satupun dinding utuh yang tersisa. Mata Master Istana Qingyang dan yang lainnya hampir meledak, dan mereka sangat marah di dalam hati mereka. Ini adalah fondasi Istana Qingyang mereka selama ratusan tahun. Tidak mudah untuk sampai ke tempatnya saat ini, dan perkembangannya lambat, tetapi semuanya berakhir hancur hari ini. Semua orang di Istana Qingyang, ikuti aku untuk membasmi bocah ini. Penguasa Istana Qingyang sangat marah. Dia tidak lagi menunjukkan keramahan kepada Fang Lin, dan memimpin semua orang di Istana Qingyang untuk membasmi Fang Lin. Fang Lin melirik orang-orang dari Istana Qingyang dengan dingin, dan kekuatan mata surgawinya menyebar. Untuk sesaat, semua yang ada di sekitarnya seakan terpenjara, termasuk kepala Istana Qingyang. Tak seorang pun dapat bergerak. Sudah berakhir. Kepala Istana Qingyang meratap dalam hatinya, mengetahui bahwa mereka akan hancur hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Pembasmi seperti itu akan datang. Fang Lin bergerak cepat. Sambil memegang pedang pendek, dia memotong kepala semua orang dari Istana Qingyang, tidak meninggalkan seorang pun, termasuk selusin remaja yang berusia kurang dari 20 tahun. Saat memotong kepala orang-orang ini, Fang Lin tidak merasakan sedikit pun emosi di hatinya, dia bahkan tidak berkedip, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Semua kepala yang terpenggal, seperti kepala pendeta Tao setengah bayas sebelumnya, diikat dengan tali oleh Fang Lin dan kemudian digantung di kaki Gunung Wuji. Kepala-kepala itu berlumuran darah, dan sebagian besar dari mereka dibasmi oleh Fang Lin dengan mata terbuka. Totalnya ada lebih dari 50 kepala, semuanya tergantung di kaki gunung, yang tampak sangat mengerikan. Masih ada beberapa orang yang selamat dari Istana Qingyang di darat, tetapi mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terbang dan belum memasuki alam Tianyuan. Fang Lin tidak menyerang orang-orang ini. Jika dia membasmi bahkan para Taois yang bahkan tidak berada di tingkat Tianyuan, lalu apa bedanya antara dia dan orang-orang yang haus darah itu? Dia terus terbang di atas Gunung Wuji. Semua Taois yang ditemuinya dibasmi oleh Fang Lin dan kepalanya dipenggal dan digantung di kaki Gunung Wuji. Sepanjang jalan, ada lebih dari 500 kepala manusia tergantung di kaki gunung, sebagian besar berada di alam tulang roh, dan ada juga beberapa di alam sumber roh. Melihat begitu banyak kepala pada pandangan pertama sudah cukup untuk membuat beberapa orang pemalu ketakutan setengah mati. Dan di bawah laut, sekelompok binatang laut yang ganas dan brutal mengikuti Fang Lin. Binatang-binatang laut ini tidak ada sangkut pautnya dengan Fang Lin, tetapi mereka telah menyadari bahwa asal mereka mengikuti Fang Lin, mereka dapat memakan mayat-mayat yang segar dan lezat. Maka binatang-binatang laut ini pun terus mengikuti Fang Lin, dan jumlah mereka pun semakin bertambah, seakan-akan binatang-binatang laut ini menuruti perintah Fang Lin. Suatu hari kemudian, Fang Lin melihat sebuah pulau besar. Di pulau itu, ada beberapa aura yang sangat kuat, dan ada fluktuasi samar dari operasi susunan sihir. Berani sekali kamu membasmi orang dan menimbulkan masalah di wilayah Taoku. Suara dingin terdengar, dan 5 sosok terbang keluar dari pulau besar. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berjubah Tao biru. Wanita itu memegang pedang panjang sederhana di masing-masing tangan. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki wajah yang sangat muram. Aura keempat orang lainnya serupa, tetapi mereka semua adalah lelaki tua, dan pakaian mereka mirip dengan wanita itu. Sekilas tampak jelas bahwa mereka berasal dari pasukan yang sama. Satu sumber roh tingkat ke-8,
4 sumber roh tingkat ke-7, ditambah dengan susunan sihir, kau ingin berurusan denganku. Fang Lin menatap kelima orang itu dan berkata dengan ringan. Gunung Wuji terus melaju tanpa ada niat untuk berhenti. Lebih dari 500 kepala manusia yang tergantung di kaki gunung bergoyang tertiup angin, membuat orang-orang Tao lainnya di pulau itu ketakutan. Kepala-kepala ini saja sudah sangat menakutkan. Wanita yang memegang dua pedang itu menatap Fang Lin, lalu menatap kepala-kepala yang tergantung di kaki gunung Wuji. Wajahnya menampakkan kemarahan. Kau telah membasmi begitu banyak orang dari sekteku, bahkan jika aku memotong kepalamu 1000 kali, kau tidak akan bisa membebaskan diri dari kejahatanmu. Setelah berkata demikian, wanita itu mengayunkan kedua pedangnya, lalu dua energi pedang yang dahsyat melesat lurus ke arah gunung Wuji. Kedua pedang itu tidak dimaksudkan untuk membasmi Fang Lin, tetapi untuk menghancurkan gunung Wuji. Menurut pendapat wanita ini, selama gunung itu hancur, Fang Lin akan kehilangan seorang penolong yang hebat dan tidak akan bisa lagi merajalela di wilayah Tao. Fang Lin memandang kedua energi pedang yang datang ke arahnya, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali, membiarkan energi pedang itu membombardir gunung Wuji. Ada sedikit rasa bangga di wajah wanita itu, tetapi sebelum rasa bangga itu menyebar, rasa bangga itu lenyap dalam sekejap. Tidak ada kerusakan sama sekali di gunung Wuji. Bahkan tak ada bekas pedang yang tertinggal, bahkan tak ada satu batu pun yang hilang. Bagaimana ini mungkin? Wanita itu terkejut. Dia tidak pernah menyangka kedua pedangnya tidak akan mempunyai pengaruh apapun. Sekalipun gunung gelap itu tidak hancur sekaligus, setidaknya akan ada beberapa retakan di atasnya. Namun gunung itu masih utuh, tanpa sedikit pun retakan, dan itu hal yang paling menyebalkan. Fang Lin mencibir, tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Anda harus tahu bahwa ini adalah Gunung Wuji. Kota itu runtuh hanya satu kali pada zaman dahulu kala, yaitu pada saat terjadi bencana di langit dan bumi yang menghancurkan segalanya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar merusak Gunung Wuji. Jika wanita ini mampu menimbulkan kerusakan pada Gunung Wuji, maka Fang Lin pasti akan sangat mengaguminya. Gunung ini luar biasa. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya, kata wanita yang memegang pedang itu kepada keempat lelaki tua di sampingnya. Keempat lelaki tua itu mengangguk serempak, lalu kelimanya menyerang bersama-sama. Kekuatan mereka sangat mengerikan, dan mereka menghantam Gunung Wuji dengan keras. Fang Lin masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir sama sekali. Gunung Wuji masih tidak mengalami kerusakan sama sekali. Para wanita yang memegang pedang dan yang lainnya benar-benar kebingungan. Gunung macam apakah ini? Bagaimana bisa sesulit itu? Dengan kelima orang itu bergabung, belum lagi yang lain, semua makhluk abadi yang lebih rendah harus ditanggapi dengan serius. Gunung-gunung biasa, apalagi hanya satu, bahkan 10 atau 100 gunung pun, akan diratakan olehnya. Gunung di hadapan mereka tampak benar-benar normal, hal ini membuat wanita yang memegang pedang dan yang lainnya merasa makin tertekan, dan mereka punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Basmi orang ini, gunung ini akan menjadi milik sekte Tao kita, kata wanita yang memegang pedang itu dengan suara dingin, dan langsung menuju ke arah Fang Lin. Keempat lelaki tua di belakangnya mengikutinya dari dekat, penuh semangat dan vitalitas. Mereka tidak bersikap santai terhadap Fang Lin dan tampil habis-habisan sejak awal. Ayo, Fang Lin membuka mata surgawinya, dan suatu kekuatan tak terlihat memenuhi sekelilingnya. Meskipun wanita yang memegang pedang dan keempat pria tua itu jauh lebih kuat daripada Fang Lin, mereka masih terpengaruh oleh kekuatan mata surgawi, dan tubuh mereka berhenti di udara. Wajah kelima wanita yang memegang pedang itu tiba-tiba berubah drastis. Merasakan dahsyatnya kekuatan mata surgawi Fang Lin, mereka berlima membuka mata spiritual mereka secara bersamaan, ingin melawan kekuatan mata surgawi Fang Lin. Namun bagaimana mata rohani dapat melawan mata surgawi yang jauh lebih unggul darinya? Mata spiritual kelima orang itu sama sekali tidak berguna, dan mereka masih ditekan oleh kekuatan mata surgawi Fang Lin, terperangkap di udara dan tidak dapat bergerak. Tepat saat Fang Lin hendak membasmi mereka satu persatu dengan belati di tangannya seperti sebelumnya, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat datang dari kedalaman pulau dan menyerbu ke arah Fang Lin. Kekuatan lingkaran sihir. Fang Lin sama sekali tidak terkejut. Dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan botol giok dari dalamnya. Begitu botol giok itu keluar, Fang Lin mengarahkan mulut botol ke arah pulau, dan tiba-tiba kekuatan isap melonjak keluar dari botol. Ledakan. Kekuatan lingkaran sihir yang bersiul dari pulau itu segera terpengaruh dan berubah menjadi tetesan, yang terhisap ke dalam botol. Adegan ini membuat wanita yang memegang pedang dan yang lainnya, serta para Taois di pulau itu, semuanya berubah warna. Titik titik titik. Titik titik titik. Apakah ini vas harta karun Yuntian dari kuil Chongyun? Bagaimana mungkin benda ini ada di tangan anak ini? Ibu rumah tangga itu terkejut dan mengenali asal vas di tangan Fang Lin.
Vas harta karun Yuntian tentu saja bukan milik Fang Lin. Sebelumnya, ketiga agama mengirim para ahli untuk menyerang kerajaan Qian, tetapi mereka ditentang oleh Fang Lin, yang menangkap beberapa ahli dari ketiga agama. Di antara mereka, ahli dari Sekte Tao memegang vas harta karun Yuntian, namun pada akhirnya, pria dan vas itu jatuh ke tangan Fang Lin. Vas harta karun Yuntian ini adalah sebuah harta karun, dan harta karun yang sangat bagus. Fang Lin tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia telah menyempurnakannya dan dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Fang Lin melirik kelima wanita yang memegang pedang, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia menamparkan vas Yuntian secara acak, dan tiba-tiba sebuah aliran deras keluar dari vas itu, yang merupakan kekuatan lingkaran sihir yang telah diserap sebelumnya. Dan sekarang, kekuatan lingkaran sihir itu benar-benar menuju ke pulau itu. Tidak, wanita yang memegang pedang itu berteriak dan ingin menghentikan tindakan Fang Lin, tetapi sayangnya dia ditekan oleh kekuatan mata surgawi. Belum lagi menghentikan Fang Lin, menggerakkan jari saja sulit dilakukan. Kekuatan lingkaran sihir itu jatuh langsung ke pulau itu, dan seluruh pulau berguncang seketika. Banyak sekali orang Tao yang terbasmi oleh kekuatan lingkaran sihir tersebut. Ketika kekuatan lingkaran sihir itu menghilang, ada sebuah lubang besar di tengah pulau, yang diledakkan oleh kekuatan lingkaran sihir itu. Ratusan penganut Tao di pulau itu meninggal sekaligus, bahkan jasad mereka pun hilang. Pulau itu hancur total menjadi abu. Orang-orang Tao yang tersisa sangat ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan ingin meninggalkan pulau itu. Bagaimana kita bisa melawan hal ini? Wanita yang memegang pedang dan kelompoknya memiliki tingkat kultivasi tertinggi, tetapi sekarang mereka ditekan oleh pihak lain dan tidak bisa bergerak. Kekuatan lingkaran sihir itu sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa terhadap pihak lain, dan malah digunakan oleh pihak lain untuk membombardir pulau itu. Ketika Fang Lin melihat bahwa orang-orang Tao di pulau itu ingin melarikan diri, senyum di wajahnya menjadi semakin lebar. Lampu Dewa Api kuno muncul di depannya, dan dengan lambaian tangannya, lautan api meraung turun dari langit, menutupi semua sisi pulau. Seketika terdengar teriakan, ratapan, umpatan dan permohonan ampun di mana-mana, dan seluruh penganut Tao yang hendak menyelamatkan diri dari pulau itu pun terjebak di lautan api. Orang-orang Tao yang tidak lolos pun tidak luput. Api menyebar ke pulau itu. Seluruh pulau dilalap api dan apapun yang dapat terbakar, terbakar. Berani sekali kau membantai orang-orang Taoku seperti ini. Wanita yang menghunus pedang itu menyaksikan pemandangan tragis di pulau itu, matanya hampir meledak, dan meraung ke arah Fang Lin. Fang Lin mengabaikan wanita itu, belati di tangannya melayang, membasmi keempat lelaki tua itu satu persatu dan memotong kepala mereka. Kemudian Fang Lin menyambar pedang wanita itu dan menimbangnya dalam tangannya. Aku seharusnya bisa beristirahat dengan tenang setelah membasmimu dengan senjatamu, kan? Fang Lin berkata dengan nada tenang. Wanita itu menatap Fang Lin, tidak ada rasa takut di matanya, yang ada hanya kebencian. Fang Lin tidak merasakan apapun dalam hatinya. Dia menggunakan pedang wanita itu untuk memotong kepalanya dan menggantungnya di kaki Gunung Uji bersama dengan kepala keempat lelaki tua itu. Ada 5 kepala berdarah lagi, semuanya mati dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka ingin melihat Fang Lin mati. Adapun pulau besar, Fang Lin melihatnya sekilas dan mengabaikannya. Pada dasarnya tidak ada orang yang hidup di pulau itu, dan sebagian besar orang Tao telah berubah menjadi mayat hangus. Tentu saja, ada beberapa Taois yang berhasil selamat, tetapi mereka sangat takut pada Fang Lin sehingga mereka tidak berani muncul. Fang Lin mengendarai Gunung Uji, meninggalkan pulau besar, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Sekte Tao telah mengetahui tentang serangkaian berita buruk. Ada banyak kekuatan Tao, tetapi hanya 3 di antaranya yang benar-benar menonjol. Salah satunya adalah Kuil Chongyun, yang pernah dihubungi Fang Lin. Pria parubaya yang memegang vas harta karun Yuntian, Qin Guanyu, Chang Yunzi, dan 3 pahlawan Daotian yang dikalahkan oleh pemimpin pedang tua, semuanya berasal dari Kuil Chongyun. Selain Kuil Chongyun, 2 kekuatan Tao besar lainnya adalah Kuil Zhenwu dan Istana Taisang. Istana Qingyang yang dihancurkan Fang Lin sebelumnya memiliki hubungan kecil dengan Istana Taisang. Kepala Istana Qingyang terdahulu pernah menjadi murid terdaftar dari salah seorang tetua Istana Taisang. Karena hubungan yang tidak dapat diandalkan ini, Istana Qingyang selalu mengikuti jejak Istana Taisang. Meskipun Istana Taisang memandang rendah Istana Qingyang, untungnya Istana Qingyang sering memberikan hadiah kepada Istana Taisang, jadi Istana Taisang juga memberikan perlindungan kepada Istana Qingyang. Dengan cara ini, Istana Qingyang dapat memperoleh pijakan yang kokoh di antara 7 lautan yang dipenuhi orang-orang kuat. Istana Qingyang kini telah dihancurkan oleh Fang Lin. Istana Taisang menjadi yang pertama mengetahui berita tersebut, dan menimbulkan kehebohan. Meskipun Istana Taisang tidak terlalu menganggap serius Istana Qingyang yang kecil, pada dasarnya istana itu merupakan kekuatan yang berada di bawah yurisdiksi Istana Taisang, dan beberapa orang telah menyerbu wilayah Tao.
Jika Istana Taisang tidak bereaksi, itu tidak masuk akal. Ada banyak guru di Istana Taisang. Bahkan seorang tetua di alam keabadian rendah datang dengan 10 guru sumber spiritual untuk membasmi Fang Lin. Namun karena arahnya, saat orang-orang dari Istana Taisang tiba di pulau besar, yang mereka lihat hanyalah tanah hangus dan mayat-mayat terbakar. Pada saat itu, Istana Taisang dan kelompoknya mengejar ke depan. Setelah melihat situasi tragis di pulau itu, mereka merasakan bayang-bayang di hati mereka. Dia berani bertindak seperti ini di wilayah Tao. Aku khawatir dia punya niat buruk. Dia mungkin seorang guru dari 9 kerajaan. Tetua istana tertinggi berkata dengan suara yang dalam kepada 10 Master Ling Yuan di belakangnya. Tidak peduli apakah dia berasal dari 9 negara atau bukan, kita harus membasminya. Kalau tidak, bagaimana sekte Tao kita bisa mempertahankan reputasinya? Kata seorang Master Ling Yuan. Tetua istana agung sedikit mengernyit. Meski dia dewasa dan tenang, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Kamu terlalu lambat. Suara dingin tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang di Istana Taisang dan menyebabkan mereka mengubah ekspresi mereka. Dengan suara keras, sebuah gunung hitam jatuh langsung dari kedalaman langit dan menekan ke arah orang-orang dari Istana Taisang. Bukan hanya itu saja, sebuah kekuatan tak kasat mata merasuki sekelilingnya, dan ke-10 Master Ling Yuan Istana Taisang semuanya seperti terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Meskipun sesepuh istana tertinggi bisa bergerak, tubuhnya agak lambat. Karena penundaan singkat ini, gunung tanpa batas langsung runtuh. Hampir dalam sekejap, tubuh 10 penguasa Ling Yuan hancur menjadi lumpur, dan tetua istana tertinggi juga memuntahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh tak berdaya ke bawah. Brengsek, orang tua itu meraung dengan marah, wajahnya penuh kesedihan dan amarah. Ia menyaksikan tanpa daya ketika 10 orang rekannya yang mengikutinya tewas tragis di tempat, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Fang Lin berdiri di Gunung Wuji, menatap lelaki tua itu tanpa ekspresi di wajahnya. Mengenai pembasmian ke-10 prajurit Ling Yuan itu, Fang Lin tidak merasakan kepuasan sama sekali, seolah memang seharusnya begitu. Ratusan kepala manusia bergoyang tertiup angin laut di kaki Gunung Wuji. Setiap kepala memiliki mata yang terbuka, tampak sangat menakutkan. Orang tua itu memandangi kepala manusia itu dan semakin terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang ini telah membasmi begitu banyak orang dari Sekte Tao dan menggantung kepalanya di gunung ini. Apa yang coba dia lakukan? Menyatakan perang terhadap Taoisme? Atau apakah dia sengaja memprovokasi Sekte Tao? Siapa kamu? Lelaki tua itu bertanya sambil menggertakkan gigi, diam-diam mengatur napasnya untuk pulih dari luka-lukanya. Baru saja dia lengah dan diserang oleh Fang Lingyin. Meskipun dia tidak tertimpa rerundewa bangunan sampai mati seperti 10 pendekar Ling Yuan, namun beban Gunung Wuji terlalu berat. Pukulan tadi juga menyebabkan lelaki tua itu terluka parah. Rasanya seperti andalamnya bergeser. Tapi bagaimanapun juga dia abadi. Tidak hanya penuh vitalitas, tetapi kemampuan pemulihan tubuhnya juga menakjubkan. Selama cederanya tidak fatal, ia dapat pulih relatif cepat. Hanya membasmi orang-orangmu, Fang Lin berkata, dan Gunung Wuji bergegas menuju lelaki tua itu lagi. Mungkin hanya sedikit orang sepanjang sejarah yang menggunakan gunung sebagai senjata. Orang tua itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Saat dia melambaikan tangannya, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mendarat di Gunung Wuji. Meskipun lelaki tua itu ceroboh pada awalnya dan disergap oleh Fang Lin, dia masih memiliki kekuatan. Dia melancarkan lusinan serangan telapak tangan dalam sekejap, dan masing-masing serangan telapak tangan dapat dengan mudah membasmi Master Sumber Roh. Namun saat jejak telapak tangan ini jatuh di Gunung Wuji, itu bagaikan setetes air di lautan. Tidak ada reaksi sama sekali. Bahkan tidak ada satu batu pun yang hilang dari Gunung Wuji. Ketika orang tua itu melihat situasi ini, wajahnya menjadi semakin buruk. Tiba-tiba dia mengernyitkan alisnya dan salah satu matanya tiba-tiba terbuka. Tianmu, ternyata orang tua ini juga seorang yang mempunyai mata ketiga, namun mata ketiganya baru saja terbuka pada awalnya. Dibandingkan dengan mata ketiga Fang Lin yang telah dibaptis oleh energi suci, perbedaannya tidak sedikit. Tetapi bagaimanapun juga, Tianmu lah yang sangat melemahkan penindasan Tianmu milik Fang Lin. Orang tua itu mengubah jari-jarinya menjadi pedang, dan ketika ia menempelkan dua jarinya, cahaya pedang tiba-tiba memancar keluar dari jari-jarinya. Tidak ada serangan lebih lanjut di Gunung Wuji, dan pedang itu langsung menuju ke arah Fang Lin di gunung. Tujuannya jelas, yaitu membasmi Fang Lin. Melihat pedang itu datang, Fang Lin sama sekali tidak panik dan dengan santai mengayunkan tangan kanannya. Cahaya pedang bertabrakan dengan tangan kanan Fang Lin. Setelah konfrontasi singkat, cahaya pedang meredup dan dikalahkan oleh Fang Lin. Bagaimana mungkin? Orang tua itu merasa agak tidak percaya.
Jika pihak lain mencoba yang terbaik atau menggunakan harta karun untuk menghalangi cahaya pedangnya, lelaki tua itu tidak akan begitu terkejut. Lagi pula, orang ini tidak terlihat sederhana dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Tetapi sulit dibayangkan bahwa lawan menangkis pedangnya hanya dengan pukulan sederhana. Pihak lainnya jelas berada di alam Ling Yuan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk menghalangi serangan seorang abadi sepertiku dengan mudah, kan? Orang tua itu tentu saja tidak tahu bahwa lengan kanan Fang Lin kini memiliki tulang naga yang menyatu dengannya, jadi dapat dikatakan bahwa lengan kanan ini adalah bagian terkuat di seluruh tubuhnya. Bahkan dapat dikatakan ini bukan lagi lengan manusia, melainkan lengan naga. Aku belum pernah benar-benar bersaing dengan makhluk abadi, jadi aku akan menggunakanmu sebagai tempat latihan. Fang Lin berkata, lalu dia melompat dan menuju ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu mengernyitkan dahinya, namun dalam hatinya dia merasa gembira. Apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa ia dapat bersaing dengan para dewa hanya dengan memiliki sedikit kekuatan? Ini sungguh tidak menghormati para dewa. Dasar bocah cari mati. Orang tua itu berteriak, rambut dan jenggotnya berdiri tegak, auranya bagaikan lautan yang mengamuk. Kekuatan makhluk abadi benar-benar tak terbayangkan kecuali seseorang telah benar-benar mencapai alam ini. Fang Lin mengepalkan tangan kanannya, dan tanpa gerakan yang tidak perlu, dia langsung meninju lelaki tua itu. Orang tua itu diam-diam berlatih seni bela diri Tao, dan ketika energi yin dan yang mengalir di telapak tangan kirinya, gambar ikan hitam dan putih tiba-tiba muncul. Dengan suara keras, Fang Lin segera mundur, wajahnya terlihat sedikit pucat, sedangkan wajah lelaki tua itu bahkan lebih terkejut, dan dia melihat ke telapak tangan kirinya. Telapak tangan kiri lelaki tua itu bengkok aneh, dan jelas sekali tulangnya patah. Tinju yang sangat keras. Bagaimana tubuh seorang prajurit sumber spiritual bisa sekuat itu? Orang tua itu tidak yakin lagi di wilayah mana Fang Lin berada. Dia jelas memiliki aura sumber spiritual, tetapi pukulan tadi telah menyebabkan lelaki tua itu kesakitan dan bahkan mematahkan tulangnya. Mampu mematahkan tulang seorang abadi kecil hanya dengan satu pukulan, dan ini dilakukan oleh seorang prajurit Ling Yuan, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya jika Anda memberitahu orang lain tentang hal itu. Seperti yang diduga, makhluk abadi adalah makhluk abadi, dan tidak ada satupun dari mereka yang mudah untuk dihadapi. Fang Lin mengepalkan tangan kanannya dan bergumam. Wajah lelaki tua itu muram bagaikan air, dan telapak tangan kirinya mengeluarkan bunyi berderak. Tulang yang dipatahkan Fang Lin telah pulih sepenuhnya. Datang lagi. Fang Lin berteriak dengan suara rendah dan bergerak ke arah lelaki tua itu lagi. Orang tua itu tidak berani lalai. Sebuah gambar ikan hitam putih muncul di masing-masing tangannya, dan dia bertarung dengan Fang Lin. Fang Lin menggunakan seni bela diri kilin, dan pada dasarnya menyerang dengan tangan kanannya. Orang tua itu layak menjadi seorang yang abadi. Meskipun dia pernah menderita sedikit kerugian sebelumnya, dia masih cukup tenang ketika berhadapan dengan serangan Fang Lin saat ini. Terlebih lagi, lelaki tua itu jelas seorang yang berpengalaman dan tahu bahwa tubuh fisik Fang Lin kuat, jadi dia sering tidak terlibat dalam pertarungan langsung dengan Fang Lin dan dengan cerdik menghindari pukulan kanan Fang Lin. Meski begitu, Fang Lin tetap memukul lelaki tua itu dengan keras beberapa kali. Setiap pukulan membuat lelaki tua itu hampir muntah darah, dan banyak tulang di tubuhnya patah. Anak yang sangat cakap, tapi karena kamu tidak menyadari bahayanya dan telah melakukan kejahatan yang keji, kamu harus mati hari ini. Orang tua itu meraung dan tiba-tiba menepukkan telapak tangannya. Energi yin dan yang berkumpul bersama, dan pedang hitam dan putih muncul dari antara telapak tangan lelaki tua itu. 1400.